Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Sofia dari kelas 11 Askep 2. Di sini saya mendapatkan tugas dengan mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang konsep desain atau prototipe dan kemasan barang atau jasa. Yang pertama ada prototipe. Pengertian dari prototipe. Prototipe adalah proses pembuatan model sederhana yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Tahapan pembuatan prototipe. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing, yaitu pengembangan suatu desain akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk suatu produk. Yang kedua, penciptaan ide. Tahapan awal bagi kita untuk menentukan produk yang ingin diciptakan. Yang ketiga, membuat sketsa. Sketsa dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Keempat, membuat prototyping atau sampel. Tahapan ini mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah produk. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Tahapan dalam membuat dan menyusun strategi pemasaran efektif yang dapat digunakan dalam memperkenalkan produk. Yang keenam, analisis usaha. Tahapan melihat dan menganalisa apakah produk yang dipasarkan dapat memperoleh keuntungan atau tidak. Yang ketujuh, pengembangan produk. Tahapan ini mulai mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis. Yang kedua, ada kemasan. Pengertian dari kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Fungsi kemasan. Kemasan mempunyai fungsi yaitu pertama, fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi dan sarana distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dan yang kedua, ada fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Tujuan kemasan produk. Tujuan utama pemilihan kemasan pada produk adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan terhadap apa yang dijual oleh industri. Selain itu, kemasan juga bisa digunakan sebagai sarana informasi dan pemasaran yang baik dengan membuat desain kemasan yang kreatif dan lebih menarik yang dapat diingat dengan mudah oleh konsumen. Jenis kemasan produk. Ada 3, yaitu yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Contohnya seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya untuk melindungi kemasan. Yang kedua, ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu dan kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengantaran. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.